Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Chandra. Oke teman-teman, dimanapun berada, di kesempatan kali ini saya akan nge-share kepada kalian semua tentang alur seleksi CPNS 2021. Dan perlu teman-teman ketahui bersama bahwa halaman sscasn.go.id sudah bisa diakses untuk pendaftaran CPNS 2021. Oke, sebelumnya saya mendoakan teman-teman semua yang mampir di channel ini agar di tahun ini menjadi ASN baik CPNS maupun P3K. Oke, dan seterusnya seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan supportnya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan juga share kepada teman-teman kalian semua agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama dari channel ini. Oke teman-teman, ini dia alur seleksi CPNS 2021. Terdiri dari 6 item ataupun 6 alur dia. Yang pertama adalah daftar akun, yang kedua daftar formasi, yang ketiga seleksi administrasi, yang keempat seleksi kompetensi dasar, yang kelima seleksi kompetensi bidang, dan yang keenam pengumuman kelulusan. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dari alur seleksi CPNS ini teman-teman. Kita mulai dari yang pertama yaitu daftar akun. Nah, di daftar akun ini pelamar harus mengakses portal SSCASN di https://scasn.bkn.go.id. Dan seterusnya, teman-teman bisa membuat akun SSCASN. Biasanya pengalaman tahun lalu kita menggunakan akun itu yaitu dengan menggunakan nick kita sendiri atau nomor induk kependudukan, dan passwordnya kita pilih sendiri teman-teman. Dan seterusnya login ke akun SSCASN yang telah dibuat menggunakan akun yang tadi teman-teman. Dan seterusnya lengkapi biodata dan unggah swafoto. Di sini teman-teman harus melengkapi biodatanya dan juga mengunggah swafoto. Oke, lanjut kita pada bagian yang kedua yaitu daftar formasi. Oke, yang pertama adalah pilih jenis seleksi. Nah, di sini kita akan menentukan apa yang kita pilih yaitu seperti seleksi P3K, seleksi CPNS, dan juga sekolah kedinasan ya teman-teman. Oke, dan seterusnya adalah pilih formasi. Di sini kita harus memilih formasi di mana ingin kita melamar. Nanti kita akan buatkan bagaimana trik untuk memilih formasi yang benar agar teman-teman bisa tidak salah pilih formasi. Seterusnya yaitu unggah dokumen. Maka di sini kita akan mengunggah dokumen kita teman-teman. Oke, seterusnya adalah cek resume dan akhir pendaftaran. Di sini sebelum kita mengakhiri pendaftaran, teman-teman kita harus mengecek terlebih dahulu apakah data-data kita sudah benar atau tidak. Karena apabila data-data kita tidak benar, maka akan berakibat fatal untuk kita teman-teman. Dan terakhir di tahap kedua ini adalah cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Di sini kita akan diarahkan untuk mencetak informasi akun teman-teman dan juga kartu pendaftaran akun. Oke, lanjut kita pada tahap ketiga yaitu seleksi administrasi. Di sini panitia akan memverifikasi data pelamar. Seterusnya, panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Seterusnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Nah, di sini kita masih diberikan kesempatan untuk menyanggah apabila kita itu tidak lulus administrasi padahal data yang sudah kita kirimkan itu sudah benar, maka kita akan berhak menyanggahnya teman-teman. Dan seterusnya panitia mengumumkan hasil sanggah, dan apabila sanggahan kita diterima maka kita akan dinyatakan lulus kembali. Oke. Dan seterusnya pelamar yang dinyatakan lulus melakukan cetak kartu ujian. Nah, di sini kita akan mencetak kartu ujian apabila kita sudah lulus seleksi administrasi. Di sini teman-teman harus hati-hati di dalam mengupload dokumen ya teman-teman, karena banyak juga teman-teman di tahun 2019 kemarin yang masih gagal di seleksi administrasi, mungkin karena kekeliruan mereka, kurang hati-hati ataupun kurang teliti. Dan di sini saya himbau kepada kalian semua untuk selalu berhati-hati teman-teman, jangan terburu-buru. Oke, sekarang kita masuk pada tahap keempat yaitu seleksi kompetensi dasar.
Oke, di sini ada beberapa item teman-teman, yaitu yang pertama, pelamar melaksanakan ujian seleksi kompetensi dasar. Ya, seterusnya panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi dasar. Yang seterusnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi dasar. Yang seterusnya, panitia mengumumkan hasil sanggah. Dan terakhir, pelamar yang dinyatakan lulus dapat melanjutkan proses ke tahap ujian seleksi kompetensi bidang. Oke teman-teman, seterusnya kita masuk pada tahap yang kelima, yaitu seleksi kompetensi bidang. Biasanya ini adalah diikuti oleh teman-teman yang sudah lulus seleksi kompetensi dasar dan merupakan hasil rankingan. Biasanya diambil dari 3 orang setiap formasi teman-teman. Semoga teman-teman semuanya lulus seleksi kompetensi dasar sehingga masuk pada seleksi kompetensi bidang. Nah, di seleksi kompetensi bidang ini kita ataupun pelamar akan melaksanakan ujian seleksi kompetensi bidang. Seterusnya panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi bidang. Yang seterusnya adalah pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi bidang. Di sini juga kita akan teman-teman, diberikan kesempatan untuk menyanggah apabila hasil yang dikeluarkan itu tidak benar menurut kita, sedangkan yang seharusnya kita sudah melakukan hal-hal yang benar, maka kita akan diberikan kesempatan untuk menyanggahnya teman-teman. Oke, seterusnya tahap ke-6 atau tahap terakhir yaitu pengumuman kelulusan. Ini adalah tahap akhir teman-teman ya, yaitu panitia mengumumkan hasil sanggah seleksi kompetensi bidang ya. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Oke, di sini ya hasil sanggah tadi setelah kita menyanggah maka akan ada pengumuman. Apabila sanggahan kita diterima maka kita akan dinyatakan lulus teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui bersama bahwa di sini tidak bisa diganggu gugat atau dia bersifat mutlak teman-teman. Dan terakhir adalah pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Oke. Nah, itu dia untuk tahap ke-6 teman-teman ya. Dan pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan itu adalah tahap terakhir, dan di sini teman-teman sudah bisa jadi ASN. Oke. Saya rasa di kesempatan kali ini cukup jelas ya bahwa alur seleksi CPNS yang akan kita laksanakan tidak jauh beda dari seleksi CPNS 2019 kemarin. Dan harapan saya semoga informasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan memberikan motivasi kepada teman-teman semua agar semakin semangat mengikuti seleksi CPNS di 2021 ini. Dan akhirnya, dan juga harapan bersama bahwa teman-teman akan menjadi ASN di tahun ini, baik dia PNS maupun P3K. Dan sebelum saya akhiri video ini teman-teman, saya kembali mengajak teman-teman semua untuk selalu memberikan dukungannya di channel ini dengan cara klik tombol subscribe ya, dan juga share kepada teman-teman kalian. Mana tahu ada di antara kalian yang masih belum mengetahui tentang alur seleksi CPNS ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.